Kita bertemu kembali dalam mata kuliah ketahanan pangan. Pada hari ini kita akan belajar tentang ketahanan pangan itu apa sebenarnya. Jadi sebelum kita mulai, saya akan berikan seperti biasa mutu kita hari ini, yaitu ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Itu menurut Imam Syafi'i. Jadi janganlah selalu menghafal ilmu, tetapi amalkan ilmu kalian supaya nantinya akan bermanfaat bagi orang lain. Ya. Nah, definisi ketahanan pangan itu apa? Di sini sudah cukup jelas sebenarnya, banyak sekali kita bisa mengambil definisi ketahanan pangan itu dari berbagai sumber. Di sini ada yang pertama dari First World Food Conference, kemudian yang kedua dari FAO, kemudian dari World Bank, kemudian dari Oxfam, dari FIMS, kemudian ini yang dari Indonesia, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Ketahanan pangan itu adalah kondisi di mana terjadinya kecukupan penyediaan pangan bagi rumah tangga yang diukur dari ketercukupan dari pangan dalam hal jumlah, kualitas, dan juga adanya jaminan atas keamanan atau safety, distribusi yang merata, dan kemampuan untuk membeli. Pembangunan ketahanan pangan. Nah, tujuan pembangunan ketahanan pangan ini adalah mencapai ketahanan pangan dalam bidang pangan dalam kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga dari produksi pangan nasional. Hal ini tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dalam jumlahnya maupun mutunya, serta aman, merata, dan terjangkau. Tujuan ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 tentang pangan. Ada 3 alasan penting yang melandasi pembangunan ketahanan pangan, yaitu yang pertama, akses atas pangan, yang kedua, konsumsi pangan dan gizi, yang ketiga adalah ketahanan ekonomi. Faktor utama pada ketahanan pangan. Mengapa ketahanan pangan itu harus ada ketahanan pangan? Kenapa? Karena yang pertama adalah bahwa status kesehatan atau aktivitas produktif dari rakyat itu semuanya berawal dari ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu apa saja yang harus ada sebagai penguat di bidang sektor pertanian? Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Yang kedua, stabilitas atau distribusi pangan. Kemudian yang ketiga, konsumsi pangan. Yang keempat adalah keterjangkauan. Faktor-faktor pada sistem ketahanan pangan. Apa saja yang mempengaruhi ketahanan pangan? Ada faktor ketersediaan atau produksi, kemudian ada distribusi atau akses, kemudian konsumsi. Di sini ada gizi, kesehatan, dan pendidikan. Kemudian ada kebijakan pemerintah, itu ada di harga, kemudian ada intelijen pasar. Kemudian ada juga yang mempengaruhi, yaitu politik pangan. Kedaulatan pangan atau food sovereignty didefinisikan sebagai hak sebuah negara dan petani untuk menentukan kebijakan pangannya dengan memprioritaskan produksi pangan lokal untuk kebutuhan sendiri, menjamin ketersediaan tanah, air, benih, termasuk pembiayaan untuk para buruh tani dan petani kecil, serta melarang adanya praktek perdagangan dengan cara dumping. Apa itu dumping? Yaitu politik dagang yang menetapkan harga jual di luar negeri lebih rendah dari harga normal. Tujuan dumping adalah untuk meningkatkan pangsa pasar di luar negeri dengan mematikan persaingan. Tantangan dan masalah dalam ketahanan pangan.
akan saya jelaskan di Indonesia dulu permasalahan pangan itu apa yang tidak bisa kita hindari. Nah, Indonesia itu disebut sebagai negara agraris yang sebagian besar itu penduduknya adalah petani. Tapi kenyataannya masih banyak kekurangan pangan yang melanda di Indonesia. Hal ini karena seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Namun, bertambahnya jumlah penduduk itu bukan hanya satu-satunya permasalahan yang menghambat untuk menuju ketahanan pangan. Berkurangnya lahan pertanian dan dikonversi menjadi pemukiman dan lahan industri itu juga menjadi ancaman dan tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri dalam hal pangan. Permasalahan yang menghambat dalam mencapai ketahanan pangan dan menjauhkan Indonesia dari keadaan rawan pangan adalah konversi lahan pertanian menjadi daerah industri. Alternatif usaha dalam meningkatkan ketahanan pangan yang pertama adalah ketersediaan pangan, yaitu adanya jumlah penduduk, kemudian keragaman faktor produksi, kerusakan dan kehilangan dari pangan itu sendiri, kemudian bagaimana penanganannya, kemudian ekspor impor, kemudian harga, dan itu dihubungkan dengan jumlah penduduk apakah sudah sesuai dengan rasio dari ketersediaan pangan. Nah, itu adalah mata kuliah kita tentang ketahanan pangan pada pagi hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah selesai untuk bab yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.